Pasar saham yang sangat bergejolak biasanya menjadi tempat menyenangkan untuk para trader yang mengandalkan analis teknikal. Tapi apakah benar para trader bisa mengambil keuntungan di dalam kondisi pasar seperti sekarang ini? Menurut Hendra Martono, CEO and founder arhunter.com, dengan cara yang tepat, investor bahkan bisa mendapatkan lebih dari 100% dalam 2 bulan. Tapi memang gaya trader sekarang harus agak berbeda dengan trader sebelum adanya COVID-19. Jadi kalau kondisinya sekarang ini sangat jauh berbeda lagi ya dengan strateginya, dengan pada saat yang ketika dulu pertama-tama kita masuki awal Januari. Kalau awal Januari ya kita bisa disebut biasanya adalah Januari effect. Biasanya pada saat Januari itu kita lebih tradingnya agak lebih lama jangka waktunya. Namun yang terjadi adalah saat itu yang pertama adalah masalah Jiwasraya. Itu saja sudah mengurangi transaksi dari bursa itu ada sekitar 38%-an. Nah, kemudian setelah itu kan ketika COVID, kalau misalnya yang hanya mengandalkan buy and hold, maka hampir semua saham itu sampai yang akhir Juni 2020 ini aja, itu hanya 2 saham saja yang bisa melebihi harganya mereka di awal tahun, yaitu cuma Tower sama Ajas. Itu di akhir Juni. Kalau orang yang misalnya pada saat itu ketika misalnya bulan Januari, Februari, Maret, misalnya katakanlah mereka ketika loss, mereka sudah langsung stop loss, dan ketika mereka pada bulan April, mereka mulai trading lagi, nah itu kebalikannya. BRPT aja tuh bisa naik dari, ya anggap aja tuh ketika harganya sekitar 700-an, ketika mulai lagi bullish lagi, ini 700-an itu banyak loh yang berhasil dijual di 1400-an. Bahkan ada yang dapat yang sekitar 600-an itu mereka bisa jual sudah hampir sama itu 1400-an, 1400 lebih. Nah, strateginya adalah pada saat-saat sekarang new normal ini, kondisi sebenarnya masih belum terlalu bagus-bagus amat. Kalau dengan cara yang sekarang ini, tidak boleh kita tradingnya ya santai-santai aja, itu malah nggak terlalu bagus. Sekarang ini kita mesti harus alert banget ini. Jadi kalau misalnya situasinya, misalnya biasanya kita tradingnya untuk sekitar 10-15 hari. Kalau ini sekarang kita harus banyak persiapan. Ya, persiapan apa artinya? Begitu sinyalnya bagus, kita beli. Kalau misalnya sampai akhir hari ternyata sinyalnya masih bagus, ya kita bisa tahan untuk 2-3 hari ke depan. Dalam kondisi normal ini, tradingnya malah justru harus benar-benar harus lebih sigap. Maka yang mau harus dibeli, maka yang akan saya set misalnya saya rencananya, saya pada saat ini saya nggak mau trading yang di saham-saham yang market cap-nya itu terlalu kecil. Market cap itu adalah harga terakhir dikalikan jumlah saham yang beredar. Nah, misalnya market cap yang besar itu adalah misalnya katakanlah 10 triliun ke atas. Maka akan saya set di scanner saya itu market cap-nya harus di atas 10 triliun. Transaksinya juga rata-rata setiap hari harus minimal 10 miliar. Nah, kalau misalnya nggak ada sinyal buy pada yang keluar, maka saya mendingan stay cash. Itu yang strateginya. Oleh karena itu perlu bantuan alat. Jangan sampai kemudian begitu Anda misalnya karena nggak ada karena harus memperhatikan terus-menerus. Justru yang fungsinya trading ini adalah kecuali kalau memang Anda full time trader ya. Nah ini Anda perlu semacam alat yang membantu Anda untuk memantau, memberikan sinyal ketika sinyalnya katakanlah ada sinyal buy. Yang saya masih dalam beberapa minggu depan ini, posisi saya masih saya lebih prefer IDX 30. Nah, cuma dalam beberapa kandidat ya, itu yang saya perhatikan ini sementara ini adalah yang walaupun sudah saya lepaskan ya karena sudah untung, itu adalah BBRI, BBCA sama BBTN. Ini adalah perbankan. Kalau BBRI, BBCA kan buku 4, KBBTN kan buku 3. Nah, kalau ini yang saya perhatikan dulu. Nah, kemudian ada 2 saham yang saya perhatikan karena sahamnya ini sudah naik dan mulai agak turun dan kemudian membentuk low yang baru. Membentuk low yang lebih tinggi. Nah, ini yang kita sebut, maka saya perhatikan ini adalah BRPT sama TPIA.
Nah, kemudian kalau di saham lain yang mempunyai sifat pola yang sama, saya nggak terlalu memperhatikan sektornya itu apa, tapi yang saya perhatikan itu adalah polanya. Nah, salah satu yang saya suka tuh polanya itu adalah ketika dia sudah mulai tinggi, dan saya kan belinya ketika sudah mulai ketika dia breakout, nah kemudian sudah tinggi dan kemudian dia mulai turun. Nah, ketika mulai turun ini bukan berarti saya harus beli, tapi saya tunggu sampai dia mulai breakout lagi yang high yang sebelumnya itu. Nah, itu yang bisa kita perhatikan, itu adalah yang Cepin sama Java. Betulnya main juga bisa diperhatikan itu, tapi main karena transaksinya kadang-kadang nggak terlalu besar ya. Saya lebih prefer, paling yang masih saya prefer itu adalah Cepin.